Oke, kenalin gue Rahman, jurnalis akurat.co. Sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak kepada Yumi Kwandi yang udah menyempatkan waktunya nih di sela-sela kesibukannya. Makasih banyak ya. Makasih. Jadi gimana nih? Yumi sendiri gimana? Sekarang kondisinya baik kah? Lagi dalam kondisi, apalagi dalam kondisi pandemi begini nih? Alhamdulillah sehat. Good. Mudah-mudahan juga ini kebetulan kita nggak nyangka loh ini live-nya udah 230 orang loh. Luar biasa ya. Berarti banyak yang kepo, banyak yang care sama Yumi ternyata. Oh, bisa aja. Enggak, mungkin keponya sama masnya kali. Aduh, di vlog kita. jadi kita sebagai orang media ini kita ketika dapat kesempatan untuk wawancara Yumi Kwandi ini kita sangat happy banget ya, karena Yumi Kwandi ini sangat happening gitu, keyword di internet gitu loh. Sehingga membuat banyak orang tuh bertanya-tanya gitu, apalagi setelah Yumi itu diundang di salah satu podcastnya, di salah satu podcast terbesar ya di Indonesia lah. Iya, Mas Dedi ya maksudnya. Iya betul, Mas Dedi Corporation. Mungkin kita pengen lebih kupas banyak sih, tema kita kan hari ini mengenai karir dan hubungan ya Yumi ya. Yes. Kita tuh gue banyak sebelum kita wawancara kita banyak mencari-cari gitu kan tentang sosok seorang Yumi, tapi kita terbatas gitu loh. Mungkin dari YouTube aja, dari IG gitu. Kita pengen tahu sih sebenarnya Yumi itu siapa gitu deh. Maksudnya Yumi itu orang mana, lahir di mana, anak keberapa gitu. Mungkin teman-teman juga pengen tahu gitu, sekolah di mana gitu. Silakan. Aku aslinya itu orang Makassar. Oh, orang Makassar, agak Kareba ya. Iya, benar aslinya orang Makassar ya kan. Anak Sulawesi tapi merantau ke Jakarta pas kuliah itu di tahun 2014. Terus kuliah di sana 4 tahunan, 3 tahunan, 3 tahun kuliah, habis itu masuk ke permodalan, udah. Semenjak itu di Jakarta terus gitu. Tapi sebelum kuliah memang menghabiskan masa kecil di Makassar ya? Iya, sampai SMA lulus itu aku benar-benar full. Oh gitu, oke. Jadi memang sama-sama kota besar sih Makassar ya. Kalau kuliah sendiri, kalau boleh tahu di mana nih? Boleh kita satu angkatan kayak jadi. Oh iya, emang lahiran berapa masnya? Aku 94 sih, cuman baru kuliah 2014. Oh iya, serius? Aku yeah. UPH. Oh UPH ya? Luar biasa UPH. Mana nih anak-anak UPH nih? Kita tanya kalau UPH lah ya. Outfitnya berapa gitu per day-nya gitu. Itu juga kali ya. Oh gak gitu juga ya? Gak. Sering disikat uang bapak habis gitu UPH. Iya, itu kata orang-orang sih gitu ya. Kebetulan untungnya belum dihabisin. Belum habis-habis banget ya? Belum dihabisin. Kalau di UPH sendiri ngambil jurusan apa nih Yumi? Apakah berkaitan dengan model? Sayangnya tidak. Aku sayangnya tidak. Iya, bisnis manajemen, konsentrasinya finance. Oh gitu. Jadi kuliahnya bisnis manajemen, finance, tapi sekarang berkarir sebagai model ya? Banting setir kayaknya. Iya, lumayan. Pada masanya itu entah kenapa dunia membawaku ke sana, bukan ke dunia financean. Tapi katanya pernah sempat kerja atau berkarir dalam finance ya? Oh iya, sempat. Jadi sebelum itu kan sempat magang dulu, terus sempat kerja di rumah sakit juga. Habis itu ke Jakarta sempat jadi guru, terus sempat kerja di business development juga bidangnya. Ya habis itu baru modeling sih. Jadi itu riwayatnya sebelumnya. Cuman itu nggak gitu lama, paling kayak 6 bulan, 3 bulanan kurang lebih. Iya benar. Dan akhirnya langsung ke dunia model ya, jadi gitu ya? Iya. Nah, kalau di dunia model kan kita sama-sama tahu nih kalau Yumi ini adalah alumni ya alumni dari salah satu ajang pencarian bakat di dunia modeling. Yang mana? Inisialnya INTM gitu.
Oh, oke. Itu inisial ya, bukan? Edisi pertama lagi kan, walaupun hanya kalau nggak salah 5 besar ya Yum ya. Iya, 5 besar tergusur ya, say. 5 besar tereliminate, tapi rupanya tidak menghalangi Yumi untuk terus berkarir ya, untuk tetap eksis di dunia model gitu. Nah, kalau bisa diceritain nggak sih gimana sih awalnya Yumi itu berkecimpung di dunia modeling? Apakah langsung pertama INTM itu menjadi pintu pertama atau mungkin sebelumnya sudah pernah gitu? Oh, enggak, justru INTM itu menuju puncak kayaknya, menuju puncak. Jadi kayak awal-awal itu kan modeling itu di tahun 2018. Nah, INTM-nya itu di tahun 2020 ke 2021 di akhir tahun kan. Nah, itu sebenarnya modelingnya udah duluan, jadi semenjak cabut dari pekerjaan kantoran dan ngajar lain, di situ mulailah masuk ke modelingan full gitu. Tadi sempat diceritain Yumi sempat ngajar gitu, jadi guru gitu ya? Iya. Guru apa kalau guru model apa gimana nih? Pada masanya guru TK, pada saat kuliah asdos. Jadi kayak tutoring gitu. Jadi ada jiwa-jiwa seorang pendidik juga ya, luar biasa loh. Pengen galak kan bawaannya. Udah kita anak TK lagi ya? Iya, lumayan. Anak TK kan susah diatur gitu masalahnya. Tapi TK itu lucu gitu loh. Gimana dong? Kalau anak kecil, masih kecil kan mereka ya ngelakuin sesuatu bukan karena tahu ini baik dan buruk, tapi kayak ya ngelakuin aja gitu kan. Jadi kayak masih gemes. Kalau gede yang lebih pusing, lu udah tahu ini nggak bener, lu lakuin lagi gitu, ya kan? Oke. Terus ini apa Yumi? Berarti kan jadi NTM itu menjadi apa ya? Menjadi jadi kayak apa namanya? Jadi mendorong karir Yumi ya sampai sekarang ya. Nah, Iya. Terus pas di INTM itu apa sih yang menarik gitu menurut seorang Yumi gitu? Maksudnya yang menarik, apanya yang menarik? Maksudnya dalam segi apa namanya? Dalam segi kan pasti di karantina kan gitu ya. Karantina, terus mungkin siapa sih di situ ada yang berpengaruh nggak sih seperti itu untuk membentuk Yumi menjadi seperti yang sekarang seperti itu? Sebenarnya kalau yang menarik di sana ajangnya itself itu udah menarik menurut aku ya. Kayak untuk seorang model, I think pasti kayak lumayan tertantang lah, di mana kayak foto. Kalau misalnya masnya nonton mungkin masih tahu kayak INTM itu kan kebanyakan challenge-nya itu foto gitu. Jadi foto jalan, dan kalau misalnya sebagai seorang model itu kayak kalau orang bekerja di kantor di mana kalian diberi deadline, tapi bedanya kalau misalnya deadline biasa sebulan atau seminggu, ini dalam sehari beda lagi, deadline beda, nah, kayak gitu kurang lebih buat gambaran lah. Nah kalau misalnya menurut aku sebagai model pasti rata-rata itu main menantang, karena kan biasanya photoshoot for example itu nggak tuh, tantangannya pun nggak sesusah itu dan nggak secepat itu. Tapi kalau di ajang itu kan kayak semuanya misalnya ada waktu lah, hanya 2 menit buat foto, terus kontennya baru tahu beberapa sebelumnya. Itu kan lumayan challenging sebenarnya secara overall dari INTM. Kalau misalnya orangnya atau siapa yang berpengaruh, menurutku lumayan banyak sih. Itu bahkan nggak hanya dari INTM, menurut kayak yang berpengaruh bisa orang-orang sekitar aku, keluarga aku, dari agensi aku sendiri, dari judge yang ada di sana, even sampai ke kru, itu semuanya lumayan berpengaruh menurut aku. Karena nggak bisa dibilang kayak cuma satu orang, tapi setiap orang yang ada di situ ada andil masing-masing gitu buat nge-push. Ada yang misalnya dari produser, for example, gimana sih cara pembawaan diri lo di dalam sebuah TV atau di dalam sebuah entertainment, atau kalau judges itu lebih banyak kayak oke, lo harus tahu lo gimana karena punya pengalaman dalam entertainment, atau kayak manajer agency yang awalnya itu membentuk orang dari nol, kayak lo tuh kalau mau masuk ke dunia modelingan lo harus ada bawaan, kayak lo harus tahu brandingin diri lo. Sebenarnya banyak loh, nggak bisa aku pilih atau gimana pun,
karena seperti itu. Kayak sampai keluarga aja, even mereka nggak ada di dalam industri itu, tapi kan mereka mau mengajarkan kita buat pembawaan diri lu ketemu sama masyarakat. Jadi menurut aku semuanya ada aneh gitu. Susah harus milih siapa yang gitu. Jadi memang kalau yang aku perhatiin ya di NTM ini gini loh, dari peserta-peserta yang ada gitu, itu kan sebelumnya ada yang udah pernah jadi putri Indonesia lah, ada yang pernah mengikuti ajang sebelumnya ya. Tapi berarti aku cukup secara pribadi cukup apresiasi banget Yumi, dari yang mungkin awalnya sebagai bisnis gitu ya, backgroundnya bisnis gitu, tiba-tiba INTM bisa langsung merangsek ke 5 besar, itu keren banget sih menurutku sih. Makasih. Nah, terus ini Yumi, terkait setelah INTM itu tereliminasi dari INTM, nah Yumi sendiri itu gimana tuh? Menapaki jejak karir selanjutnya gimana? Sama sih dengan anak-anak yang lain, kontestan lain, peserta lain. Kayaknya sejauh ini, karena rata-rata yang masuk ke sana kan udah punya pengalaman ya. Rata-rata kebanyakan lah, berapa puluh persen itu pasti udah ada pengalaman duluan. Jadi ketika mereka masuk ke NTM, tuannya pengen mengepakkan sayap ke ranah-ranah lainnya, including kayak misalnya per TV-an, per filman, per hostingan, per apa, pokoknya kayak semuanya rata-rata itu pasti pengen menambah luas gagasan dan ranahnya gitu. Itu sih sama kalau juga kayak gitu jatuhnya, pengen aja nyobain, dan kebetulan juga emang suka dengan content creating, jadi aku buat YouTube sih bawaannya. Jadi lebih ke YouTube sekarang ini, lagi fokus banget dan YouTube, sama ada beberapa project yang akan datang tapi belum. Jadi ditunggu aja ya teman-teman ya project selanjutnya. Tapi ngomong-ngomong tadi tadi Yumi menyinggung tentang konten creating ya. Kita tahu sekarang Mas, iklan Mas, zodiaknya Masnya apa Mas? zodiak. Iya. Tebak kira-kira zodiak aku apa ya? Apa ya? Kalau dari segi seperti ini. Apa sih? Aquarius, coba, nggak tahu. Nggak. Salah. Pisces. Apa ya? Mungkin jawabannya mau esai apa pilihan ganda nih? Esai aja deh, langsung kayaknya. Ini karena aku lihat sekali komentar ini luar biasa ya, banyak banget yang apresiasi Yumi nih. Kata, aduh Kak Yumi cantik banget katanya. Mas, belum jauh zodiaknya. Biar kalem dulu. Kalem. Zodiak, aku lahir di bulan Juni. Kira-kira zodiaknya apa? Gemini, Cancer. Iya, yang pertama Gemini. Gemini, demi apa? Iya. Sama Mas Kus, Masnya. Ya. Demi Tuhan lah. Tanggal berapa Mas? Tanggalnya tanggal 3. Tanggal 3 Juni. Iya, berarti kayaknya mau di horoskop ya? Lumayan suka sih. Kok tanggal 3 Juni nggak nak? Oke. Yes. Lanjut, silahkan. Jadi gini teman-teman, akurat di akurat.co sendiri, aku kan jurnalis lifestyle ya, gaya hidup. Kita setiap harinya juga menyediakan gitu. Kita membuat ramalan-ramalan zodiak nih, tadi ngomongin zodiak. Akurat gak? Soalnya. Akurat.co. Kalau Yumi sendiri apa ya? Zodiaknya apa ya? Apa? Yumi sendiri zodiaknya apa ya? Tadi aku bilang sama dong sama saya, Mas. Sama ya? Oh my God. Ngomong. Sabar. Memang biasanya orang-orang yang lahir di bulan Juni itu kayaknya memang orang-orang yang keren gitu loh. Gitu. Aku percaya banget gitu. Kayak misalkan salah satu sosok itu adalah Presiden Soekarno gitu. Luar biasa kan dengan karismanya gitu. Benar. Termasuk presiden kita saat ini Pak Jokowi. Mungkin yang ingin berkarir dalam dunia Dalam modeling. dalam modeling seperti itu. Apa ya? Kalau misalnya
eksis menurut aku model nggak eksis ya sebenarnya. Menurut aku jujur. Jadi kalau misalnya pengen nyemplung ke modeling, sebenarnya kayak orang ngelamar kantoran ngirim CV. Kalau di modeling itu ngirimnya snap kayak CV dikirimin aja. Buatnya koneksi lebih enak agency sih. Jadi jangan coba freelance. Tapi kalau misalnya buat eksis itu kayaknya hal yang berbeda dari modeling, karena banyak orang yang modeling meskipun dia modeling, dia kerja sebagai model, tapi dia tetap aja ya udah kalem-kalem baik aja gitu, nggak kenal di mana-mana. Kan eksis mungkin orang nggak kayak gitu ya, kayak kesana sini kenal itu Gak juga kok, anaknya banyak kok yang antisosial. Jadi modeling dan eksis itu dua hal yang berbeda. Oke, jadi modeling apa tadi eksis dan itu punya apa tadi hal yang berbeda ya Yum ya. Iya. Banget. Oke. Jadi tadi bahas tadi konten creator gitu loh. Jadi Yumi ini sekarang YouTube juga ya. Jadi YouTubers juga ya. Tadi udah gue jelasin dari awal. Jadi seorang profesional model, influencer, dan juga YouTubers gitu loh. Nah, itu gue sih pernah lihat di YouTube itu namanya Yumski Diary kan ya? Iya, benar. Yumski Diary dan sekarang udah punya 117.000. Dan itu akan terus berkembang tuh kayaknya. Bener, amin. Bisa diceritain gak sih kenapa gitu bisa buat YouTube? Kalau Instagram mungkin foto-foto ya, lebih ke pose-pose ya. Nah kalau YouTube itu kayaknya di situ Yumi lebih mengaktualisasi gitu, mengekspres gitu. Nah itu coba deh. Bisa diceritain. Kalau YouTube itu awal dibuat sebenarnya, aku kan anaknya lumayan suka dengan segala konten-kontenan menurut aku. Jadi aku emang orangnya tipenya dari awal itu yang lumayan ekspres di sosial media. Kecuali kalau Instagram kan hanya foto nih, jadi nggak gitu kelihatan. Nah dulu itu pada masanya sebenarnya aku dimulai dari TikTok dulu. Cuman aku ngajakin pacar aku juga buat bikin YouTube. Terus beberapa sebulanan kurang lebih kayaknya sebelum INTM deh kalau nggak salah. Jadi itu pas banget timingnya semuanya nabrak gitu, sebelum INTM buat, tiba-tiba masuk INTM. Jadi ternyata semuanya naik gitu. Nggak nyangka juga sih sebenarnya. Cuman ya gitu, asal dasarnya sih karena sebenarnya suka doang, bukan karena kayak kayaknya enak nih channel, kayaknya enak nih banyak duit nih, kayak kan banyak yang dan ngeliat kayak misalnya gila Mas Ded punya duit banyak ini nih, podcast dibagi-bagi orang, contoh kayak gitu kan banyak kan. Nah kalau dari aku emang dari awalnya aku emang suka gitu loh sharing. Menurut aku tuh seru aja sharing buat kayak ngasih tahu ke orang-orang, terutama kan dari itu Icon, ada agensi aku BTW, dia barusan jadi terus habis itu digarap serius gak sih? Ada timnya atau enggak sih? Ada sebenarnya. Jadi awalnya itu dimulai dengan kecil-kecilan dulu, berdua sama editor. Sekarang udah mulai ada tim kreatif juga. Nanti nambah satu, terus nanti bakal ada sesuatu juga di situ. Oke, ditunggu aja nanti berarti. Kayaknya mudah-mudahan nanti bisa menjadi YouTube papan atas nih, bersaing kompetitif mungkin dengan Rans gitu ya. Amin, mudah-mudahan ya. Lagi sih nak maklum lah, tahunan kan channelnya. Setahun ya, udah setahun berarti ya? Iya, baru setahun 2 bulan, kayaknya 3 bulan ya. Oke Yumi, mungkin dari segi karir ya, mungkin itu tadi kan sempat diomongin tentang pacar ya. Gitu. Nah kita sekarang beralih ke soal hubungan nih. Oke. Ayo mana nih teman-teman nih yang kepo ya kan? Tadi ngomongnya kemana Kak Cika, katanya Kak Cika kemana gitu. Nah itu bisa diceritain tuh di mana Kak Cika sekarang? Di Cikanya sekarang kebetulan
Bandung, jadi aku lagi ada acara kan sekarang lagi di Makassar karena ada acara New Year. Kebetulan aku Cina, jadi masih merayakan Chinese New Year. Tionghoa kalau Benar. Kalau aku yang ngomong Cina nggak apa-apa mas, karena apa ya? iya. Kalau yang lain ya nggak boleh, nanti dikatain rasis lagi. Terus habis itu jadi kayak dianya lagi, sementara aku ke Makassar ngerayain acara keluarga juga, dia juga sama mamanya jatuh ke Bandung, ngajakin mamanya juga, jadi kita di family time masing-masing. Oh gitu. Tapi yang Tionghoa itu kamu aja ya? Cikanya enggak ya? Iya, jika itu Palembang sama Padang, tapi dia sering dikirain Cina gitu, hanya karena mukanya putih dan agak sipit, nggak tahu dia. Dia bingung. Berarti karena berhubung besok 1 Februari ya, gue juga mau ngucapin gongsi pacoy ini untuk Yumi dan keluarga ya. Kemudian makin sukses karir. Tahun macan ya, tahun macan. Benar, tahun macan. Udah siap nggak mas? Jangan sampai diterkam ya sama makhluk saya. Sionya apa nih kalau boleh tahu nih sionya? Aku tikus. Mas, aku nggak tahu siapa sionya gitu. Tapi apa lahirnya mas? Lahir apa? Tanggalnya ya? Tahun. Tadi tahun 94. Berarti apa tuh berarti? 94 berarti show anjing kalau nggak salah. Aduh anjing gitu, gak guguk dong ya. Serius kalau nggak salah ya. Iya, show anjing ding. Tapi anjing itu adalah, kalau anjing ini teman-teman, anjing itu adalah binatang yang setia. Jadi kalau nyari pasangan tuh kayak gue gitu, setia, bener gak? Berdasarkan zodiak Cina juga seperti itu katanya, anjing tuh setia, tapi iya. Oh, karena gue juga kan tinggal di daerah Jatinegara. Jatinegara itu ada daerah pecinan, jadi kita juga sangat familiar dengan teman-teman yang Tionghoa gitu. Kadang-kadang kita tuh sering nungguin ini dua, Yum. Kalau nggak angpau, kue dodol atau alias kue keranjang gitu. Biasanya kita suka dapet. angpau itu tapi sebenarnya by teknisnya yang bisa terima tuh cuman buat orang-orang yang single. Jadi ceritanya lu apes belum bisa dapat pacar, jadi lu dapetnya duit gitu. Pilih mana, duit apa pacar atau suami istri? Oh, jadi walaupun udah dewasa, kalau belum nikah tetap dapat angpau tuh ya? Tetap dapat. Tapi kalau udah nikah udah nggak dapat, malah dia yang ngasih. Jadi yang nikah yang ngasih gitu. Oh iya. Ya kalau mungkin kalau di tradisi angpau kan ada juga ya, kalau di Islamnya ada lebaran gitu ya. Itu kan cuman yang udah belum kerja aja kan. Tapi enak juga nih kan. Ya gitu loh. Kan ada juga kan muslim-muslim yang Tionghoa gitu loh. Enak juga kan, udah dapet tiap lebaran, dapet angpau juga dapet nih. Endul tuh. Dapet double ya kan. Oke. Terkait jika ya kita mau bicara tentang hubungan nih, mungkin masih banyak yang kepo ya. Jadi sebenarnya gue juga kepo sih, pengen tahu sih sebenarnya sejak kapan sih Yumi itu berhubungan, mungkin kenal dengan Chika Kinski dan akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan gitu loh. Seperti itu. Tahun 2020 akhir tahun. Sebelum Yantem juga sih. Itu awalnya kenal gimana ya, Cikanya waktu itu nge-DM. Oh enggak, kenalnya tuh 2019, sorry. Jadi kenalnya 2019, tapi karena adanya drama dan gak jelas dan apapun itu, ujung-ujungnya itu akhirnya kayak udah nggak ada ngobrol, nggak ada gimana sampai tahun depannya, tahun 2020 baru ketemuan lagi, baru deh setelah itu nggak lama kan buat kita pacaran. Karena ternyata meskipun dunia kita lumayan ya pada masanya, meskipun di mata orang-orang tuh kayak agak mirip ya, mungkin aku di per-DJ-an tapi beda banget dengan cara di gimana ya, kayak dia itu kerjanya malam, aku kerjanya pagi banget gitu, jam 4 subuh standby. Kita tuh bisa kalau di permodelingan misalnya show jam 7 malam tuh bisa standby jam 4-5 kurang lebih kayak gitu. Jadi bisa standby itu sangat pagi dan dia tuh bisa pulangnya sangat pagi gitu. Beda dunia.
Dan awalnya tuh kayak aku suka berasa kayak ini cocok gak ya, tapi ternyata yang penting itu sevisi semisi sih sebenarnya kalau dalam sebuah hubungan ya. Dari awal ternyata kayak yang dia pengen itu yang aku pengen juga, dalam kayak misalnya gue pacaran sama orang nih, gue maunya apa sih gitu, kayak even cewek cowok aja tuh kalau misalnya pacaran masih ada yang kayak gue pacaran kayaknya dijalanin aja dulu, atau kayak lihat aja ntar deh kayak gitu, iya kan, main banyak kan. Nah sedangkan aku itu tipenya yang kayak pacaran mau serius ya, gue mau sampaikan. Dan dia juga amazingly dia malah yang duluan buka mulut kayak, gue kalau pacaran mau cewek mau sama cowok tetap mau nikah ya, dia ngomongnya kayak gitu. Dan di situ gue kayak wow, ada yang sama. Itu pertama. Terus kayak dari mungkin ada poin dimana aku lebih pengen ini, dia lebih pengen itu, tapi ujung-ujungnya tuh bigger visionnya itu ya sama-sama mau sesuatu yang lebih besar itu juga gitu. Itu sih yang aku lihat, akhirnya kayak ya udah kita seriusin aja gitu. Tapi menarik ya melihat apa yang ditunjukkan oleh Cika sama Yumi ya. Artinya memang orientasi kalian berdua kan belum umum ya diterima oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Tapi keduanya bisa saling berhubung, bisa saling support, menjadi support system. Kalau kata anak-anak Jaksel itu support system satu sama lain seperti itu. Bener banget. Kalau aku sistem sih, kalau support system kan berarti ada yang disupport, ada yang mensupport. Tapi kalau aku lebih ngeliatnya kayak lebih partner gitu, setara jatuhnya. Nggak ada yang kalau support system kan berarti misalnya aku lagi di atas, dia nge-support aku nih dari bawah gitu. Tapi kalau misalnya pasangan, aku tipenya yang harus kayak lu tuh partner gue, bukan gue nge-support lu atau lu nge-support gue gitu. Berarti dari cerita yang tadi tuh ini bukan yang serius ya. Jadi relationship ke pernikahan seperti itu ya. Iya, betul. Luar biasa. Kita jadi penasaran nih, Cika Kinski, Yumi Kwandi pernah pacaran straight nggak sih? Pernah. Mantan aku banyakan cowok sebenarnya daripada cewek. Berapa sih mantannya, ada berapa? Nggak banyak. Oh, cewek 2, cowok. Nggak paham aku. Tapi kalau memang dirasa ada yang memedihkan tuh nggak usah diingat-ingat lah ya. Aku nggak pernah punya masalah dengan mantan sebenarnya, karena kayak ya udah, lu di masa lalu gue aja nggak. Nah, berarti sebenarnya baik Cika ataupun Yumi itu sebenarnya pernah straight ya, seperti itu ya, pernah menjalani hubungan straight. Tapi iya benar. Tapi kita berdua bisexual dan dia bisexual. Sebenarnya bukan sesuatu yang wow gitu, kayak emang normal aja, karena aku bisa suka sama cewek, bisa suka sama cowok, dia juga kayak gitu. Bukan berarti pernah dengar di podcastnya Om Deddy juga bawa jelasin kalau baik kalian berdua ini sebenarnya ya bi ya gitu ya, seperti itu bisa sebenarnya gitu ya. Iya, bisexual, aku pansexual. Tapi aku penasaran nih, antara Cika dan Kinski ya, ini antara peranannya siapa nih kira-kira yang jadi cowok ya, kira-kira nih. Karena kita tahu ya kalau di dalam dunia itu tapi kita nggak tahu lah. Maksudnya apa sih, Mas? Maksudnya gini loh, ini kan kalau baik di hubungan non straight seperti Yumi dan Kinski ini ada yang memegang peranan gitu loh, kayak gitu loh. Kira-kira yang lebih dominan tuh siapa gitu antara Yumi dan Cika gitu? Yang lebih ngomong seperti itu. Dominan ada partnya sih. Jadi kayak menurut aku dan Cika tuh kayak tiap orang punya kan. Nah, misal kelebihan aku tuh di A, aku lebih dominan di A, dan dia kelebihannya di B. Jadi dia lebih dominan di B. Tapi kalau misalnya di overall ya tetap aja
Jadi bukan dominan, kayak setiap keputusan yang dibuat sebisa mungkin dibuat bareng-bareng gitu. Cuman kalau misalnya kayak oke, ini berhubungan sama apa ya, kayak oh for example kita tuh sempet jualan makanan, dan itu kan lebih forte-nya Cika soal makanan, berhubungan makanan dan pangan dan lain-lain, tuh dia lebih ngerti kayak oh enggak nih, ini bisa dijual, ini nggak bisa, ini kayak gitu. Nah itu dia lebih dominan di situ. Tapi kalau misalnya kayak mau bikin photoshoot misal for example beberapa kali buat kayak kita mau bikin ini buat ini ya bikin photoshoot, nah itu aku lebih dominan karena itu lebih sering ke ranahnya aku gitu. Jadi perbagian dominannya itu lebih ke forte-nya siapa sih ini gitu loh, bukan kayak selamanya dominan gitu. Oke, Yum, terus gimana sih menurut awal-awalnya tuh dari terakhir mungkin tanggapan keluarga itu gimana sih? Tanggapan keluarga di antara kedua keluarga gitu loh. Kalau dari keluarga, dari Cika sih mamanya dia tahu ya. Jadi aku udah sempat ketemu juga. Masnya nih nggak nonton Yum's Diary pasti parah. Parah banget. Habis ini harus nonton ya. Nggak mau tahu masnya harus kita nonton. Dia berutang nanya ke aku lagi, padahal udah ada di konten. Nggak mau tahu, masnya harus nonton. Jadi kontennya banyak banget. Nggak banyak banget ya dibandingin sama sebelah gitu ya, nggak sebanyak itu. Orang kita baru setahun, bisa lah ditonton mas. Jadi oke deh, baik. Oke teman Cika, berhubung waktu juga, sekarang kebetulan kita mau kita ingin menyerahkan ke teman-teman nih, ke penonton pertanyaan-pertanyaan karena udah banyak yang kepo gitu loh, seperti itu. Oh, baik, ada pertanyaan dari Leila Orlila. Halo Kak Yumi, kira-kira ada rencana nggak sih untuk modeling go internasional? Ini tuh sebenarnya kemarin, sejujurnya itu tuh aku sempat ada tawaran gitu sebelum masuk INTM, dan setelah keluar INTM tuh juga ada. Tapi pada saat yang pertama itu, dulu sih aku pengen banget, jujur pengen banget keluar ke internasional lah, nyobain, namanya juga gimana ya, sensasinya itu kayaknya beda gitu kan, di luar, di negeri orang sama di kampung halaman. Tapi sebelum masuk INTM itu kebetulan jadwalnya nggak clash, jadi aku lebih milih INTM. Tapi setelah aku keluar INTM, kan aku nggak tahu nih ternyata INTM tuh ada efeknya lumayan besar ke karir aku juga. Dan ternyata setelah itu kayaknya agak nih, kalau misalnya aku harus pergi yang di sini nggak mungkin aku tinggalin yang di Indonesia. Jadi mungkin mau internasional, amin. Tapi sejauh ini belum nemu yang cocok yang bikin aku tuh kayak oke, gue cabut deh, gue berangkat. Nah jadi itu tuh Leila Orila tuh jawaban dari Yumi sendiri. Nah kalau untuk agensi sendiri, aku mau tahu nih kalau Yumi sendiri nih sekarang hanya kerja di satu agensi atau menerima semua agensi gitu? Aku udah kontrak satu agen atau multi? Jadi aku lagi eksklusifnya tuh sama tuh agents di bidang semua modeling. Kalau misalnya pertelenan dan KOL itu masih di headline. Jadi di Two Icon sama di headline itu aja dua sejauh ini. Karena modeling itu yang ngegarap aku kan dari dulu. Jadi semua modeling itu tetap sama Two Icons. Tapi untuk kayak talent, KOL itu kan sesuatu baru juga. Nah itu aku di agensi pertelenan gitu. Balik lagi ke divisi masing. Oke, ada pertanyaan nih, kira-kira Kak Yumi apa kabar? Ya kan? Masih baik lah. Kebetulan masih hidup. Agensi aku minta di follow tuh Two Icons katanya ya mas. Boleh tuh Two Icon, nanti kita kita ngobrol-ngobrol sama Akurat ya. Ganggi. Oke, pertanyaan dari Apranak, APRANACK. Kayumi awalnya bisa ikut INTM tuh kenapa gitu? Awalnya siapa? Apakah dijorokin? Apakah diajak gitu? Apakah diculik gitu? Ikut INTM gitu? Aku anaknya, sebenarnya INTM itu bukan ajang pertama yang perlombaan gitu yang aku ikutin. Jadi aku emang suka dengan yang namanya kompetisi. Ketika dulu aku awal ke Two Icons itu, aku sempat bilang sama Kanggi, jadi